Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA mulai dari pengertian, tujuan, tempat terjadinya replikasi, proses replikasi, serta enzim-enzim apa yang berperan dalam setiap tahapannya. Sebelum membahas prosesnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu DNA. DNA merupakan materi genetik yang menyimpan seluruh informasi yang mengatur struktur dan fungsi makhluk hidup. DNA tersusun atas dua untai yang membentuk heliks ganda atau double helix. Pada DNA terdapat empat basa nitrogen yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya, itu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan atau penyalinan DNA sehingga dihasilkan dua molekul DNA yang identik dengan DNA induknya. Replikasi DNA sangat penting karena sebelum sel membelah, informasi genetik harus disalin terlebih dahulu agar setiap sel anak mendapatkan materi genetik yang sama. Selanjutnya, tujuan utama replikasi DNA adalah untuk memastikan bahwa informasi genetik dapat diwariskan secara tepat dari satu sel ke sel berikutnya. Selain itu, replikasi DNA juga berperan dalam proses pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan yang rusak, serta reproduksi makhluk hidup. Selanjutnya, kita masuk ke proses replikasi DNA. Secara umum, proses ini terdiri atas 3 tahap, yaitu pertama, tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap pertama adalah inisiasi atau pembukaan DNA. Pada tahap ini, enzim helikase bekerja membuka heliks ganda DNA dengan memutus ikatan hidrogen yang menghubungkan pasangan basa nitrogen. Akibatnya, kedua untai DNA terpisah dan membentuk struktur yang disebut replication fork atau garpu replikasi. Selama proses pembukaan DNA berlangsung, terdapat enzim topoimerase yang berfungsi mengurangi tegangan dan lilitan pada DNA agar untai DNA tidak rusak. Selain itu, terdapat protein SSB atau single strand binding, protein yang menjaga untai DNA tetap terbuka sehingga tidak bergabung kembali. Tahap kedua adalah elongasi atau pemajangan untai DNA baru. Pada tahap ini, enzim perimase terlebih dahulu membuat primer RNA yang berfungsi sebagai titik awal sintesis DNA. Setelah primer terbentuk, enzim DNA polimerase mulai menambahkan nukleotida baru sesuai dengan aturan pasangan basa. Adenin akan berpasangan dengan timin, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Pada salah satu untai DNA yang disebut loading strand, sintesis DNA berlangsung secara kontinu atau terus-menerus. Sedangkan pada untai lainnya disebut lagging strand, yaitu sintesis DNA berlangsung secara terputus-putus sehingga menghasilkan fragmen-fragmen pendek yang disebut fragmen Okazaki. Tahapan terakhir adalah terminasi atau penyelesaian replikasi DNA. Pada tahap ini, enzim DNA polimerase 1 menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA. Setelah itu, enzim DNA ligase menyambungkan fragmen-fragmen Okazaki sehingga terbentuk untai DNA baru yang utuh dan sempurna. Setelah seluruh proses selesai, terbentuk dua molekul DNA yang identik. Setiap molekul DNA hasil replikasi terdiri atas satu untai DNA lama berasal dari induk dan satu DNA baru yang baru disintesis. Oleh karena itu, replikasi DNA disebut sebagai replikasi semi konservatif. Jadi, sebagai kesimpulannya, replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA yang sangat penting bagi kehidupan karena menjamin informasi genetik dapat diwariskan kepada sel-sel baru. Proses ini terjadi melalui tiga tahap, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi dengan bantuan berbagai enzim seperti helikase, topoimerase, primase, DNA polimerase, dan DNA ligase. Baik, hanya sekian penjelasan video pembelajaran dari saya tentang replikasi DNA. Bila ada kekurangan materi atau kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.